Semangat pagi teman-teman semua. Semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation Income. Dan kali ini saya ingin berbagi mengenai mitigasi risiko di dalam trading forex. Tentunya ada banyak orang yang berpendapat bahwa trading forex ini adalah bisnis yang high risk, high return. Kenapa begitu? Orang bisa kaya dengan cepat dan juga bisa miskin dengan cepat melalui trading forex. Itu yang menjadi stigma di masyarakat luas mengenai trading forex ini. Dan sementara yang saya ketahui, yang saya cukup lama, cukup nyaman berada di industri ini, saya banyak melihat orang-orang yang profit, itu biasanya orang-orang yang cenderung pendiam, nggak mau koar-koar, nggak mau ngobrol sana-sini, tetapi kalau orang yang rugi itu biasanya panik, kemudian marah-marah, kemudian teriak-teriak ke banyak orang. Kalau saya mencermati bagian orang yang rugi atau kalah banyak ini mungkin jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, saya melihat orang-orang ini ada beberapa golongan. Satu adalah orang sebenarnya bukan karena trading forex-nya, tetapi karena tertipu oleh investasi bodong. Tertipu oleh ajakan oleh orang yang mungkin belum tahu juga, mengajak orang yang juga nggak tahu. Apa itu? Ya skema-skema ponzi, kemudian money game ini menjerat banyak orang yang memang akhir-akhir ini berkedok trading forex. Kalau robot-robot viral yang tahun lalu 2021 cukup happening, banyak sekali orang yang ikut, itu biasanya karena mereka tidak mengetahui dengan jelas, dengan detail, dengan benar apa itu trading forex. Pokoknya ditawarin, ini robot Ciamso, gitu, Ciamik Soro, kemudian kamu invest, kamu pasti dapat profit, and so on and so on. Trading forex aja nggak tahu, coba-coba invest gitu kan, apalagi sampai ngajak temannya yang lain. Nah itu yang sering terjadi dan itu mungkin makan porsi cukup besar, mungkin bisa sampai 60% dari total orang yang dibilang kalah forex. Yang terjadi sebenarnya adalah orang-orang yang bahkan nggak ngeklik sendiri di MetaTrader atau bahkan tidak melakukan analisa sama sekali di trading forex, tetapi mereka bisa saja berpendapat bahwa mereka kalah karena trading forex. Tapi ya apa bisa dikata gitu ya. Dan tipikal orang kedua adalah orang-orang yang titip trading biasanya, atau dijanjikan cuan atau profit dari entah itu trader atau itu marketing broker forex ataupun teman dan lain-lain. Ini yang cukup lumayan banyak angkanya karena ini akan menjadi seperti jalan pintas bagi orang-orang yang tidak bisa trading forex dan kepingin bisa mendapatkan uang dari trading forex. Sehingga kalau memang ada orang yang bisa menjembatani, ini akan jadi sangat luar biasa. Bukan berarti titip trading ini hal yang salah, tetapi ketika kita melakukan itu tanpa landasan atau dasar pengetahuan yang tidak mumpuni, ini menjadi sangat berbahaya. Misalkan ngomong tentang risikonya. Kalau kita sadar memang risiko dari trading forex atau bahkan risiko dari semua bisnis adalah 100% kehilangan modal, maka kita bisa membuat alokasi berapa yang harus saya titip trading atau berapa yang saya bisa kelola sendiri untuk trading. Karena kan sejatinya harus uang dingin untuk kita bisa bertransaksi di dunia trading forex. Kalau itu mengganggu siklus dapur Anda, tolong berhenti sekarang juga gitu ya. Nah, titip trading ini bukan salah tradernya semata atau brokernya atau siapapun, tetapi sekali lagi saya selalu menekankan bahwa yang paling bertanggung jawab atas uang kita adalah kita sendiri, bukan orang lain atau siapapun. Nah, kalau misalkan sampai titip trading atau ikut copy trade dan semacamnya terjadi profit, biasanya kita ya diem-diem aja,
kita WD profitnya, kemudian kita buat makan-makan sama teman-teman gitu ya. Kalau loss atau bahkan MC, margin call, sampai kerugiannya hampir 100% misalnya, nah ini membuat ekspektasi kita sangat kacau gitu, sangat tidak siap. Itu yang terkadang membuat stigma trading forex ini menjadi sangat negatif di depan umum seperti itu. Nah, memang kalau yang sebagian kecil dari porsi yang besar ini orang-orang yang rugi karena trading sendiri, dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah paham resikonya dan juga sudah terukur untuk jumlah marginnya. Nah, kalau kita lihat lebih teliti sebenarnya, kalau kita googling pun ada banyak sekali orang yang sukses dari trading forex. Ada banyak sekali orang yang di fase trading for living. Mereka bisa hidup, bisa menjalani kehidupan mereka dengan sangat aman dan nyaman hanya dengan trading. Memang tidak ujuk-ujuk, tidak mau berdunduk, tidak tiba-tiba saya punya modal, saya pasti bisa trading for living. Ada fase yang harus kita lalui, ada learn, ada coba-coba, ada belajar, ada evaluasi, kemudian ada belajar lagi, ada memperdalam, melakukan evaluasi lagi, sampai akhirnya kita punya metode tersendiri yang biasanya nih saya cermati profitnya tidak terlalu tinggi secara rata-rata, tetapi umur tradingnya langgeng atau cukup panjang. Dan ini memang above all itu adalah money management atau mitigasi risiko. Sekali lagi ada banyak hal mengenai mitigasi risiko yang harus kita pelajari, tidak hanya sekedar bagaimana mencari profit di trading forex. Kalau mencari profit di trading forex ini sangat gampang ketika ada analisa yang pas atau ada signal kita open posisi dan arahnya benar, langsung biru. Cara apapun gampang cari profit, tetapi yang jadi susah adalah ketika kita open posisi kemudian salah arah dan itu floating merah, apa yang kita lakukan? Mau stop loss kah? Mau averaging kah? Mau switching kah? Mau marti kah? Dan lain-lain. Ini yang menjadi PR kita untuk kita supaya lebih belajar lebih banyak. Karena kalau cuman cari profit, ya sangat gampang di trading forex. Cuman kalau ngomong tentang mengelola risiko, ayo kita mempelajari hal ini lebih dalam lagi. Kalau so far yang saya lakukan selama saya trading forex pastinya adalah penggunaan SL dan TP. Fitur ini ada di MetaTrader dan kalau nggak dipakai akan sangat sayang. Ada banyak orang pasti bilang kalau pasang SL pasti kena duluan, kena cepu dan lain-lain. Ini bagi saya cuman kata-kata yang sangat kebetulan dan terlalu dibesar-besarkan untuk orang-orang yang memang tidak mau disiplin menggunakan stop loss. Ya itu kembali ke pilihan masing-masing. Memang kalau memang Anda bisa punya kemampuan untuk switching ataupun cut loss dengan manual, mungkin SL tidak dibutuhkan. Anda punya cukup waktu untuk memandangi candle di MetaTrader, itu juga nggak apa-apa, Anda nggak pasang stop loss. Tapi kalau orang-orang seperti saya yang cukup malas melihat MetaTrader, saya setelah melakukan analisa tentunya saya sangat suka sekali memasang SL dan TP. Dan ini membuat saya jadi lebih nyaman, membuat saya jadi lebih aman. Karena kalau ngomong tentang SL, ini kita ngomong tentang kita membatasi kerugian maksimal kita. Ini memang orang pasang SL tetap bisa MC, tetap bisa. Tapi kan ini jadi satu tools yang kita gunakan untuk membatasi kerugian kita minimal di setiap kali open posisi. Jadi satu adalah stop loss, kedua adalah penggunaan lot yang low risk. Misalkan kita punya margin $10.000. $10.000 alangkah baiknya kalau kita mulai open posisi dari 0,1 lot gitu kan. Ini cukup untuk kita memulai trading forex, tidak harus yang lot besar-besar. Kenapa? Karena di setiap kali open posisi ketika Anda mengalami floating loss
di angka misalkan 40, 50, 60%, ini akan mengganggu kesehatan mental Anda, akan mengganggu psikologi Anda, akan mengganggu objektivitas analisa Anda. Ini apalagi sampai nginep-nginep, ini menjadi momok bagi setiap trader untuk tidak objektif dalam analisanya. Jadi selain tadi penggunaan SL, juga lotnya harus yang terukur. Misalkan Anda setiap kali open posisi atau setiap satu hari Anda mampu menanggulangi resiko kerugian adalah 2% dari modal. Kalau dari uang 10.000 berarti 2% modal adalah $200. $200 ini kalau kita open 0,1 lot, maka kalau dia loss atau salah arah di 200 poin ini masih tercover di 2% dari margin kita. Ini akan membantu kita untuk, oh oke, mungkin hari ini kalah, saya coba analisa lebih baik untuk besok bisa open posisi lagi. Atau misalkan kalau kita yang bergerak berdasarkan market open, Asia, Eropa, Amerika, mungkin di next open market kita bisa ambil posisi yang lebih baik lagi. Tetapi di setiap posisi ada mitigasinya, enggak hanya harapan yang berlebihan, nggak hanya doa yang bertubi-tubi karena kita salah posisi. Ini sudah sangat tidak logis sekali gitu ya. Kemudian selain ngomong tentang SL, kita ngomong tentang jumlah lot yang terukur, kemudian margin. Margin pastikan dana kita adalah dana uang dingin yang kita pastikan ketika resiko tertinggi terjadi, maka kehidupan kita tidak terganggu sama sekali. Atau bahkan teman-teman yang cukup cerdik bisa menggunakan dana-dana gratisan. Dana-dana gratisan yang disediakan untuk kita bertrading ria. Ada banyak di luar sana kalau memang mau coba-coba. Kemudian kita juga ngomong tentang teknik. Teknik ini yang selama saya melihat tradingan teman-teman, kalau saya adalah aliran orang yang tidak terlalu suka tentang hedging atau locking. Karena kalau statement kasar saya, locking atau hedging ini adalah MC yang tertunda. Karena ketika kita open buy dan open sell dan ada gap floating loss, ini menurut saya kok agak konyol. Apalagi kalau kita nggak bisa mengurai dan juga nggak punya alasan yang jelas kenapa kita melakukan hedging atau locking. Ketika hedging atau locking dilakukan hanya karena sebuah kepanikan, maka ini hanya akan memperbesar resiko loss Anda. Jadi kalau daripada hedging atau locking, mungkin alternatif pertama saya adalah stop loss. Itu jauh lebih low risk dibandingkan melakukan locking atau hedging ketika memang kita nggak punya alasan yang jelas atau tepat untuk melakukan hal itu. Kemudian salah satu instrumen dari mitigasi risiko saya adalah memastikan broker tempat saya bermain atau bertrading ini sesuai dengan profil risiko saya. Saya tidak membatasi atau menyudutkan bidang tertentu, misalkan ngomong tentang broker lokal versus broker luar. Sama sekali tidak ada masalah broker luar ataupun broker lokal. Di balik semua stigma yang ada di masyarakat, whatever is it, silakan Anda punya pandangan Anda masing-masing. Kalau bagi saya, broker lokal di tengah stigma-stigma negatif, misalkan makanlah, kemudian mahal lah, dan lain-lain, itu pasti oknum, sama seperti persepsi orang mengenai misalnya polisi ini bla 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 bla, itu adalah oknum karena instansi polisi sejatinya diciptakan bukan untuk seperti yang Anda bilang tadi. Broker luar, oh tidak aman lah, murah lah, kemudian bisa lari lah dan lain-lain. Tetap akan selalu ada broker luar yang bagus, yang kredibel, yang bisa dipercaya. Kalau so far saya trading forex di beberapa broker lokal dan juga di beberapa broker luar. Kenapa? Karena saya tidak mau menempatkan dana saya hanya di satu broker saja. Di broker luar ada banyak broker-broker yang terpercaya, FX Pro dan kawan-kawan. Kalau saya cukup nyaman di FWinets yang sudah saya trading mungkin lebih dari 6 tahun.
Kalau di broker lokal, stigma-stigma mahal sudah nggak zaman lagi karena sudah banyak broker lokal yang menggunakan komisi start from $1 per satu lot, leverage juga sudah bisa 1 banding 500. Jadi kita start trading dengan margin-margin 10 juta sudah bisa. Ada Monex, ada Maxco, dan lain-lain. Sudah memfasilitasi bagaimana kita kalau mau trading di semua platform ini gampang, aman, dan nyaman. Tinggal kita tradingnya seperti apa. Jangan sampai kita hanya berbekal katanya, kemudian kita menjelek-jelekkan pihak lain. Hanya berbekal 1-2 kali aksi tanpa alasan atau dasar yang jelas, kita menyudutkan pihak tertentu atau menjelekkan bahkan trading forex-nya sendiri. Karena sangat lucu kalau orang menjelekkan bisnis trading forex, karena yang berkecimpung di trading forex ini bukan hanya perorangan seperti kita-kita, tetapi lembaga-lembaga besar di seluruh dunia ini mereka yang lakukan adalah trading forex. Yang bank-bank lakukan di seluruh Indonesia itu mostly untuk memperoleh revenue adalah dengan trading mata uang asing. Jadi bisnis ini sama sekali tidak buruk, sama sekali tidak jelek, tetapi perilaku oknum-oknum yang mungkin mencoba melakukan penipuan atau tidak profesional atau dan semacamnya ini yang Anda telah jumpai. Kalau Anda memang mau mencoba menghasilkan dari bisnis forex, ya ayo belajar lebih dalam, lebih detail, lebih objektif, lebih banyak, supaya kita tahu apa yang perusahaan-perusahaan besar ini lakukan yang kita bisa tiru. Karena itu tadi, sekali saya bilang, yang trading forex ini nggak cuman perorangan retail seperti kita, para perbankan, para perusahaan-perusahaan besar, bahkan yang TBK, ini mereka salah satu opsi untuk membuat revenue dalam usaha mereka itu adalah dengan trading forex. Dan kita ini udah kayak remahan-remahan di lautan lepas. Yang saya bisa lakukan adalah mengikuti ombak dari para pemain besar ini. Yang mereka lakukan saya hanya mengikuti. Kita tidak bisa menjadi market mover atau market leader, tapi kita masih bisa menghasilkan uang dari menjadi market follower. Jadi yuk pastikan kita belajar lebih banyak, lebih dalam, supaya kita bisa memberikan pandangan objektif mengenai trading forex ini. Tentunya dengan mitigasi resiko yang sangat ketat. Karena saya yakin dengan mengelola resiko yang baik, maka profit atau hasil itu otomatis mengikuti.